Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Masih bersama saya Yones Fandi di episode ke-83 kali ini. Masih dalam suasana hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Kita segenap keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu ke-80 Jawa Timur. Kita terus mengungkapkan terus tentang filosofi Jawa Timur Jerbasuki Mowobeyo, dan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah kisah inspiratif dari ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Sebuah desa di Kabupaten Pacitan yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan menjadi desa anti korupsi. Tentunya ini merupakan sebuah kado yang istimewa juga untuk Provinsi Jawa Timur, karena predikat ini merupakan cerminan nyata dari perubahan budaya, dari cara berpikir hingga cara bekerja yang berakar pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dan hari ini kita beruntung sekali bisa berbincang langsung dengan Pak Sayuti, Kepala Siap. Desa Candi, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Inggih, bagaimana kabarnya Pak Sayuti? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih dan selamat datang Pak di studio kami di Dinas Kominfo Jatim. Saya harap kami bisa mendengarkan secara langsung ini apa sebenarnya yang terjadi di Desa Candi hingga menorehkan prestasi yang luar biasa menjadi desa anti korupsi. Baik, mungkin Pak Sayuti boleh memperkenalkan diri secara langsung ke Sobat Jatim supaya lebih dekat ya Pak. Karena Ya, iya di sini. terima kasih. Sobat Jatim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Kabupaten Pacitan, Desa Candi, Kecamatan Pringkuku. Alhamdulillah bisa hadir di Kominfo dalam situasi aman, sehat, tidak ada hal suatu apapun. Dan terima kasih pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu Mas Pandi ya. Nggih, Pak. Tambah teman-teman yang lain dalam situasi berbincang-bincang dalam kerana desa anti korupsi ini luar biasa. Nggih, Bapak. Jadi barangkali nanti kita dalam wawancara maupun silaturahim masih ada kekurangan, sebelumnya saya mohon maaf yang Iya, sebelumnya juga kami sampaikan terima kasih Bapak udah Ya, siap. jauh-jauh dari Pacitan ke Surabaya 7 jam. Akhirnya sekarang bisa ketemu, dan izin nanti saya tanya-tanya nggih Pak Ya, seputar siap. Desa Candi, lalu juga potensi wisatanya, lalu Siap. juga bagaimana Desa Candi ini bisa menorehkan predikat sebagai desa anti korupsi. Tentunya itu perjuangan yang tidak mudah. Ya Bapak ya. Baik. Jadi Sobat Jatim, kita akan bercerita tentang perjalanan panjang, tantangan, dan semangat gotong royong yang melandasi keberhasilan Desa Candi sebagai desa anti korupsi. Baik, Pak Sayuti, mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak tentang desa ini, mungkin mulai dari lokasinya di mana, lalu karakter masyarakatnya, dan potensi lokal yang bisa menjadi kebanggaan warga Desa Candi. Halo Sobat Jatim, terima kasih. Jadi gini, kalau Desa Candi ini tempatnya paling selatan berbatasan pantai, Pak. Jadi lokasinya pegunungan, Nggih. masyarakatnya dikit, tapi alhamdulillah mudah diakses dan juga mudah untuk komunikasi. Masyarakat semua mendukung apapun yang kita ajak apapun, pokoknya masyarakat kami mudah untuk diakses. Jadi dengan terciptanya desa anti korupsi, jadi yang saya selama ini saya angan-angan, sebetulnya yang pantas menerima anugerah ini desa-desa yang di perkotaan, tapi di Desa Candi betul-betul di pegunungan. Tapi alhamdulillah karena kekompakan, kegigihan, kesemangatan dalam melaksanakan tugas. Karena kalau kita sudah mendapatkan tugas utamanya dari Dinas Inspektorat Kabupaten,
ada DPMD kabupaten, tapi alhamdulillah semua pekerjaan ini bisa dilaksanakan dengan baik, komunikasi yang baik. Itulah menjadi semangat untuk menciptakan nilai-nilai. Jadi betul apa yang kita banggakan, kita bayangkan selama ini kenyataan, Pak. Jadi kenyataan. Di beberapa bulan kemarin dari Dinas DPMD Provinsi, Inspektorat Provinsi, ini hadir Pak di desa kami. Dan juga dari KPK Pak hadir. Ini luar biasa, jadi saya sampai nggak bisa menerima dengan kata-kata yang baik. Nggak bisa diungkapkan ya Pak. Karena ternyuh Pak, melihat situasi sedesa di pegunungan, kecil, inilah berarti yang kuasa itu tahu bahwa yang betul-betul bekerja insya Allah akan menerima imbalan yang baik juga. Iya. Jadi memang kita tahu Pacitan kan memang seperti itu ya Pak. Insya Allah seperti itu. Lalu juga didukung sama masyarakat Desa Candi yang tadi Bapak ceritakan, yang semangatnya sama, gotong royong. Tapi menurut saya itu menjadi hal yang penting Pak untuk keberhasilan desa anti korupsi ini karena masyarakatnya ini sama-sama saling mendukung seperti itu. Nah, lalu apa yang memotivasi Pak? Memotivasi Desa Candi ini untuk ikut serta dalam program desa anti korupsi ini Bapak? Nah, untuk motivasi, jadi ini awalnya kita pemerintah desa ada dari Dinas PMD, Dinas Inspektorat ngecek Pak. Alhamdulillah setiap ada program kegiatan bukti masuk dan keluarnya itu kita siapkan Pak. Jadi dokumentasi yang perlu kita siapkan. Jadi kalau namanya ya kepala desa kan banyak Pak ya, kita mengakses, wah hanya gitu, tapi kenyataannya enggak. Kita bicara harus ada pendukung, ada bukti. Itulah salah satu Desa Candi ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Pacitan. Akhirnya di tahun 2024 kemarin, alhamdulillah bisa mengembangkan kasih dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah sampai bisa ketemu Bapak KPK dan Ibu DPMD, Inspektorat, ini luar biasa. Jadi kalau yang menerima seharusnya bapak-bapak yang ada di desa ini kota-kota Pak, tapi Tuhan yang bicara ini lain. Baik. Tapi alhamdulillah. Iya, akhirnya syukurlah ya Pak. Akhirnya dari semangat itu, semangat bareng-bareng itu, akhirnya Desa Candi bisa mendapatkan predikat sebagai desa anti korupsi. Amin. Dan ketika program ini mulai dijalankan Pak, apa respon masyarakat Pak? Apakah mereka langsung menerima dengan semangat atau mungkin ada yang pro dan kontra seperti itu? Awalnya gini Pak. Jadi ada yang kontra, ada yang cocok, tapi ya kita selalu pendekatan Pak. Kira-kira kalau kita ada rapat itu ada usulan, kita persepsinya itu kita cari solusi yang mana. Jadi di kala rapat itu banyak pendapat, akhirnya kita simpulkan. Nah, kalau memang ada perbedaan pendapat demi menyimpulkan, kalau ada istilahnya tidak kecocokan, akhirnya kita dekati wawasan, Dikasih wawasan ya. nah, akhirnya menerima. Nah, biasanya setiap pertemuan itu pasti ada Pak yang istilahnya usul dan saran, tapi itu buat kami malah buat kita semangat. Jadi kalau hanya diam dan lain sebagainya, duduk datang itu kurang semangat. Malah kurang ya, kurang. Akhirnya kita selaku kepala desa ada jalan untuk membuka celah-celah bagaimana kita menemukan jalan agar masyarakat kami itu guyup, rukun, apa yang kita kerjakan itu selalu ada respon dan dukungan.
Jadi dari rembukan itu ya, rembukan baru. Ya, kita di situ ada, Pak, tokoh masyarakat, BPD, kita saling saling kerja bareng. Kolaborasi. Nah, BPD itu juga punya tugas masing-masing, musyawarah tiap dusun, berapa bulan sekali nanti hasilnya itu sampaikan kepala desa. Kita nanti ketemu sama ketua BPD sharing, ini mbah ada gini-gini, enaknya bagaimana, seperti itu Pak. Baik. Bisa tercipta. Oke. Baik. Nah, membangun desa yang bersih dan transparan itu kan nggak gampang ya Pak. Tentu tidak terjadi dalam semalam. Kayak tiba-tiba semalam, yuk kita harus ini kayak gitu kan. Nah, pasti ada proses panjangnya. Apa upaya kolektif yang konsisten, bahkan mungkin ada cerita jatuh bangun di dalamnya Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, langkah-langkah apa aja yang dilakukan oleh Pak Sayuti sebagai pimpinan dari Desa Candi ini untuk membangun sistem yang transparansi dan akuntabel itu Pak. Jadi gini Pak, awalnya kita semangat untuk bekerja bareng sama kru yang ada di pemerintahan. Awalnya kita menjadi cemoohan Pak, apa bisa, apa mungkin. Jadi kayaknya nggak percaya diri kalau Desa Candi itu bisa. Jadi awalnya ada gini-gini, masih ikut sana, ada gini ikut sana. Tapi saya bersikap, saya harus yakin harus bisa. Optimis ya. Nah, jadi kita harus punya prinsip, harus bisa memberi contoh yang baik. Harus berani jujur, insya Allah itu. Kita harus berani jujur Pak. Jadi modal awal kita jujur, apa yang kita dapat, kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita dapat, akhirnya nanti relasi-relasi itu sesuai yang ada. Yang ada. Baik, dalam proses ini Pak menuju predikat desa anti korupsi ini tentu ada tantangan nih Pak ya. Dari sisi birokrasi, pemahaman masyarakat, juga pun kebiasaan lama yang harus diubah. Apa tantangan terberat Pak yang pernah dihadapi dan bagaimana Desa Candi ini mengatasinya? Untuk mengatasi Pak, jadi orang yang tidak percaya dengan program-program tersebut dan hasil-hasil tersebut, kita akan punya wilayah. Jadi kita konfirmasi kepada Pak Kepala Dusun, kalau di tempat saya Kepala Dusun, tapi kalau di daerah lain ada yang kewilayahan, yang jelas kewilayahan. Pak di sini ada masalah apa, bagaimana untuk respon-respon warga ini bagaimana, apa perlu kita dekati, kita kumpul bareng. Akhirnya Pak Kasun juga, oh iya Mas, Pak, punya gini-gini. Ini Mbah Lurah buatan tuntas, nah, seperti itu. Jadi kita harus pendekatan Pak, kuncinya kita harus dekat sama warga. Komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan warga aja. Dekat sama warga, warga itu tidak malu, tidak takut. Harus percaya diri seperti itu. Dan kita jangan menunjukkan aku. Pesimis. Jadi warga itu tidak tahu bahwa saya itu lurah itu jangan sampai kelihatan. Jadi warga itu komunikasi dengan baik. Pak minta ini, Pak ini enggak. Pak minum, Pak rokok, ini biasa kalau di tempat saya. Jadi warga itu saya berusaha tidak takut, malah sama Pak Kasun itu biasanya malah takut. Nah kalau Pak Lurah malah nggak takut, Pak ini ada masalah itu cerita. Jadi kalau Pak Kasun Pak saya agak riko, bosan ini desa tapi luar biasa. Baik, dan tentu ini nggak berjalan sendiri ya Pak ya, Desa Candi ini. Siapa saja pihak yang paling berperan Bapak dalam mendukung proses ini Pak? Jadi gini Pak, saya punya Pak Sekdes, Kasih Kaur dan kewilayahan. Ini semua bersatu Pak. Jadi enggak Pak Sekdes, enggak semua. Enggak berjalan sendiri-sendiri ya Pak? Enggak bisa Pak. Itu Pak, staf saya itu jedias kalau bicara Pak, kaget Pak, tapi ya itu demi membangun. Jadi seandainya enggak cocok, ini jedias, tapi ini luar biasa Pak. Mungkin ada BPD juga ya Pak yang membantu BPD juga. Jadi BPD itu kan kerja bersama pemerintah desa Pak. Kalau BPD-nya enggak akur, enggak mungkin Pak menjadi desa yang terbaik itu. Jadi kita sama warga, BPD, tokoh masyarakat itu menyatu Pak. Enggak ada yang tertutupi.
siapa yang jujur, berani, insya Allah itu yang akan mendapat hasilnya. Baik. Nah, ini saya coba memaknai desa anti korupsi itu berarti kayak dana-dananya itu terbuka untuk masyarakat ya Pak. Dananya dibuat apa? Sebenarnya apa Pak contohnya? Misalnya dari dana itu yang udah dibangun di Desa Candi untuk Oh pembangunan Desa siap. Candi. Jadi gini, BK-BK yang dari pemerintah, ini kan sudah ada juklak Pak, juklak Junis, besaran berapa, untuk apa, ini sudah Pak, dipublik, sudah digitalisasi sudah. Sudah Jadi masyarakat semua tahu dana sekian, pendapatan apa? sekian, jadi rabat ini Pokmas Pak. Kita Pokmas usahakan dari kepala dusun atau kewilayahan. Jadi Pak Lurah menyerahkan harus selesai, harus baik, karena kalau baik yang menikmati juga warga panjenengan, juga orang lain kadang juga bisa lewat di situ. Jadi Pak Lurah pasrah penuh, pekerjaan yang penting baik. Pak Lurah sudah transparan, jadi menuntutnya Pak Lurah harus selesai dengan baik. Jadi warga yang kerja juga senang, waktunya bayaran ya senang. Nah, bayaran Pak Lurah ngerti Pak malah. Dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Pak ya. Siap. Dana itu baik. Nah Bapak, karena apakah di Desa Candi ini sudah ada pemanfaatan teknologi Pak dalam mendukung transparansi itu? Sudah, Pak. Apa aja mungkin bisa diceritakan Bapak? Oh, di situ ada website. Websitenya sudah ada ya. Jadi nomor HP pemerintah desa sudah siap, pelayanan online Pak saya. Oh, semuanya sudah Jadi online. masyarakat itu kebutuhan apa dari rumah sudah bisa langsung ke pemerintah desa, datang tinggal mengambil. Dan semua gratis Pak di tempat kami. Jadi kita berusaha jangan sampai menerima gratifikasi di lingkungan, di masyarakat, mulai Pak Kasun, kita gratis pelayanan. Itu tantangannya luar biasa Pak. Iya. Jadi mau mana ya, orang mau hajatan datang bawa ini dan itu, kita umumkan lah, lewat lembaga, lewat SD, pokoknya kita sudah pasang papan nama, kita berani mengatakan jujur, jangan sampai ada gratifikasi. Ini luar biasa. Iya. Baik, tadi saya cek juga di website, ada ternyata Instagramnya pemerintah Desa Candi juga sudah ada, lalu juga websitenya tentang Desa Candi Kecamatan Pringkuku juga ada banyak sekali informasi tentang pariwisata dan lain-lain. Jadi saya tertarik nih Pak, apa yang bisa disuguhkan sama Desa Candi tentang pariwisatanya di sana Pak? Ya, ini yang kita punya tamu, punya kenangan, kita berusahakan yang terbaik Pak. Jadi kalau biasanya tamu itu sudah datang ke sana sini, pengen sana kita tunjukkan. Jadi kita utamanya, kita selaku tuan rumah tuh ya senyum sapa yang bisa kita. Destinasinya apa aja Pak? Di sana ada sungai Pak. Ada sungai. Nah, sungai Truvali itu tadi yang luar biasa. Truvali itu ada air luweng terjun ya. Air terjun, ada luweng. Ada luweng. Gua. Pantai, karena kan Pacitan terkenal dengan pantai Pak. Oh, kalau di Candi pantainya banyak Pak, ada 5 atau 6. Oke. Nah, itu ada Pantai Serawu, Pantai Mluwe, Mulur, Melawang, banyak Pak di sana. Ori semua. Banyak. Ini saya juga lihat di website ini, mungkin Sobat Jatim bisa langsung cek destinasi wisata yang ada di Desa Candi. Ini semuanya lengkap. Halo Sobat Jatim, siap. Juga ini ada juga sejarah Desa Candi, ini Sobat Jatim bisa langsung lihat aja di websitenya Desa Candi Kabupaten Pacitan. Ini mungkin bisa jadi salah satu destinasi wisata Sobat Jatim maupun siapapun yang mau berkunjung ke Jawa Timur bisa berkunjung ke Pacitan, tentunya di Desa di Desa Candi ya Bapak ya. Ya, Candi, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Oke, baik. Dari yang sudah dilakukan desa dan prestasinya,
inspirasi buat desa lain Bapak, apa inspirasinya untuk desa sana supaya seperti Ini desa terima Candi? kasih. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pacitan, Bapak Kepala DPMD Kabupaten Pacitan, maupun DPMD Provinsi Jawa Timur, dan juga Inspektorat Jawa Timur, dan juga Bapak KPK ini sudah bisa hadir. Ini luar biasa Pak, jadi saya terus tidak bisa ngomong. Memang betul-betul ini tidak nampak Pak, jadi nggak bisa untuk hanya tangis ini nggak bisa tapi ini betul-betul. Jadi saya terus sekali, oh kok bisa, kok kenyataan. Jadi terima kasih. Saya mohon untuk sobat-sobat Jatim, Bapak Ibu Kepala Desa, mari kita berusaha untuk menciptakan suasana yang adem, guyup, rukun. Tolong Pak Kades berani mengatakan jujur, insya Allah itu akan tercapai. Baik. Nah, setelah ini Pak, setelah Desa Candi ini menyandang predikat sebagai desa anti korupsi, apa dampak yang paling terasa bagi masyarakat, Pak? Ya gini Pak, karena kita sudah bertemu secara langsung, berkumpul tentang anti korupsi Pak. Gratifikasi tadi masyarakat sudah tahu Pak. Jadi kalau kita mau ke sana, ke sini kita sudah batasi. Jangan ngasih. Kamu sudah kesusahan untuk ini, tidak usah. Jadi itu sudah kita, satu pemerintah itu sudah siap Pak, mulai Pak RT, Pak RW, Pak Kason ini siap untuk jangan sampai menerima gratifikasi, utamanya kalau ada hajatan dan lain sebagainya itu. Kan biasanya desa itu Pak mau hajatan bawa ini, Itu sudah itu. oh. Jadi kalau di desa itu karena adat Pak ya, kalau mau potong hewan mana Hewan, gitu. ternak sapi harus gini. Ini Pak luar biasa, pokoknya saya mengubah itu. Masyarakat ada yang pro kontra Pak, tapi demi hajatan dia itu sudah susah-susah. Jadi kita tarik pelan-pelan Pak, akhirnya bisa. Alhamdulillah kurangi dikit-dikit akhirnya hilang, akhirnya menyatu cocok. Seperti itu. Dan menjadi budaya yang baik ya Pak ya di Desa Candi untuk menolak gratifikasi Ya siap. seperti itu ya. Oke. Akhirnya dari menyandang predikat desa anti korupsi, masyarakatnya sudah semakin lama semakin memahami seperti itu. Baik. Dan ini Pak, bagaimana ini Bapak cara desa untuk menjaga konsistensi ini agar semangat anti korupsi ini tuh tetap hidup Bapak, bahkan ketika sudah tidak dalam sorotan. Jadi gini Pak, kita selaku yang dituakan kepala Nggih. desa ya Pak, kita bersatu sama Pak Sedes, Kaur dan Kasih untuk ke wilayah ini Pak Kason Pak. Ini luar biasa. Nah untuk Pak Kason ini harus bersatu. Kalau enggak bersatu, jadi kita ngumpulkan. Seandainya ada program, Nggih. seandainya program itu sudah diflot ke desa sana, ke dusun sana, ada bencana. Inilah kita harus, yang pas itu mau dikasih termin apapun kerjaan, kita harus mengalah untuk yang didulukan. Jadi seperti itu. Ini sudah kebiasaan Pak, yang mana yang lebih bisa dibantu, insya Allah masyarakat kami sudah terbiasa seperti itu. Jadi tidak mengeluh. Baik, Pak, contoh inovasi yang udah dibangun di Desa Candi apa aja, Pak? Oh, kalau sudah menyangkut itu Pak, kita Jelaskan. bangun ya utamanya padat karya untuk ke petani Pak. Ini luar biasa Pak. Jadi PKT, padat karya tunai. Padat karya tunai. Ini luar biasa Pak. Jadi untuk mengakses hasil pertanian yang biasanya jalan kaki, dengan adanya PKT itu sudah luar biasa. Akhirnya petani itu membawa hasil bumi ke rumah, tinggal membayar ongkos kendaraan.
itu luar biasa. Oh, iya. Kurang dekat. Gimana? Kurang dekat dikit. Oh gitu. PKT ya. Ya, PKT. padat karya tunai. Ini luar biasa Pak ini. Jadi yang biasanya jalan kaki kita terobos seperti itu, akhirnya biayanya ringan. Yang lain mungkin Pak, pembangunan apa yang ada yang inovasi yang udah nyata banget ini yang dibangun sama Desa Candi? Rapat jalan, oh banyak sekali Pak. Iya, mungkin bisa dijelaskan supaya Sobat Jatim lebih tahu Pak. Kayak di Desa Candi ini saya sudah melakukan ini udah Oh dilakukan jadi ini. gini, halo Sobat Jatim, kita hadir di Kominfo Jawa Timur dalam rangka kita berbincang-bincang kok bisa menuju desa anti korupsi. Alhamdulillah Candi bisa. Jadi saya mohon Bapak Ibu Kepala Desa se-Jawa Timur maupun seluruh Indonesia, mari kita bersatu padu membangun desa masing-masing agar negara kita ini bisa aman dan tentram. Jadi gini Pak, kalau masalah pembangunan, masalah bangunan tidak ada habisnya. Jadi kita cari mana yang lebih penting Pak. Jadi masyarakat itu supaya percaya kepada pemerintah. Kita mendatangkan dari Mosdus Pak, musyawarah dusun. Oh dusun ini, butuh ini. Akhirnya tercipta salah satu keputusan, oh ini yang didulukan ini. Jadi seperti itu Pak. Jadi rapat jalan, jembatan, udah ada ya, Pak, ini ya. bangun PAUD, ini buat apa pagar, ini beli untuk peralatan dan lain sebagainya. Ini semua terbuka Pak. Jadi nggak ada yang tertutupi. Jadi nggak ada sorotan-sorotan. Berarti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan lain-lain sudah ada semua ya Pak ya. Jadi kita berupaya layanan gratis ke puskesmas Pak. Ada layanan gratis di puskesmas. Ada. Oh, inovasi yang luar biasa loh Pak Kita itu. berusaha untuk mensuplai itu Pak. Sudah siap. Untuk jembatan juga udah aman semua, jalan-jalan sudah dibenerin juga ya Bapak ya. Alhamdulillah kita terobosan. Pokoknya kita berusaha masyarakat itu nyaman Pak dan mengakses malah mudah. Jadi akses mobilitas jadi mudah. Ya, semoga Desa Candi terus seperti itu ya Bapak ya, sampai kapanpun warganya guyup, pemerintahnya bersih, tetap membawa nilai desa anti korupsi ini sampai kapanpun seperti itu. Baik, kalau boleh bermimpi Bapak, apa harapannya Pak Sayuti ini untuk Desa Candi ke depan? Jadi gini Pak, kalau ke depan syukur kalau bisa mengambang, minimal kita mempertahankan. Jadi kita bersatu padu untuk mempertahankan, syukur bagi kalau memenggang. Jadi ini Pak, jadi saya yang kita punya acuan harus guyup masyarakat kami, guyup pemerintahan kami, staf dan lain sebagainya, kita harus guyup rukun Pak. Walaupun sekeras apapun kita harus guyup rukun Pak. Jadi kunci keberhasilan adalah musyawarah, ada saling komunikasi Pak. Jadi tanpa komunikasi akhirnya semrawut. Yang jelas kita komunikasi bisa menciptakan suasana yang damai. Yang damai, berarti memang cita-citanya kita mempertahankan dulu ya Pak ya, mempertahankan yang baik ini sampai nanti kapanpun seperti itu. Nanti untuk inovasinya bisa rembukan lagi sama warga yang seperti Bapak katakan tadi ya. Ada Pak Sekdis, ada Kasun tadi seperti itu. Kasun dan Kasih Pak. Kasun dan Kasih yang berperan penting juga Sobat Jatim dalam pembangunan Desa Candi dan bersatu padu gotong royong untuk mewujudkan desa anti korupsi, dan Desa Candi ini sudah mendapatkan predikat itu. Sekali lagi Bapak selamat atas capaian dari Desa Candi. Amin. Semoga Desa Candi ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jawa Timur khususnya untuk bekerja sama gotong royong supaya dapat menyandang desa anti korupsi. Baik, terima kasih Pak Sayuti atas waktunya sudah berkenan rawuh ke Desa Kominfo, ke Dinas Kominfo Jatim. Dan semoga semangat anti korupsi yang tumbuh dari desa ini bisa menjadi sumber teladan bagi seluruh desa di Jawa Timur. Amin. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil seperti yang Pak Sayuti sampaikan tadi. Transparanan, dan desa adalah tempat terbaik untuk memulainya.
Baik Sobat Jatim, demikian podcast kali ini. Saya Yohanes Fandi, Pak Sayuti sebagai Kepala Desa Candi, dan seluruh kru Dinas Kominfo yang hadir mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.